Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Putri Prasanti, NIM 046. Saya akan menjelaskan sedikit tentang soft system metodologi untuk memenuhi mata kuliah dari pengambilan keputusan. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Yakni yang pertama adalah perbedaan hard system dan soft system. Definisinya, hard system adalah pendekatan pemecahan masalah dalam ilmu sistem yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terstruktur dengan jelas. Sedangkan soft system metodologi digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yang begitu kompleks dan melibatkan banyak stakeholder di dalam bidang manajemen. Pendekatan ini digunakan ketika pendekatan teknikal tidak mampu menjelaskan berbagai fenomena yang dihadapi secara utuh dan akurat. Selanjutnya adalah soft system metodologi. Mengutip dari buku yang telah dikirim, di bab 3 secara umum dapat dikelompokkan dua paradigma berpikir serba sistem, yaitu serba sistem kerat atau hard system thinking dan berpikir serba sistem lunak atau soft system thinking. Keduanya memiliki kesamaan terkait dengan ide dasar tentang sistem dan sebagai sistem, yaitu bukan sebagai suatu onggokan melainkan keseluruhan adaptif yang memiliki ciri emergent property, yaitu kapasitas untuk mewujudkan tujuan keseluruhan, struktur berlapis, interkorelasi, dan komunikasi, serta monitoring dan controlling. Tetapi keduanya juga memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental. Lalu, human activity system. Soft system thinking berpandangan bahwa situasi pada dunia nyata apapun ditandai oleh ciri yang sama, yaitu setiap orang dalam peran sosialnya masing-masing berkehendak untuk melakukan aktivitas yang punya maksud dalam rangka perwujudan tujuan entitas dunia nyata tersebut. Kehendak untuk melakukan aktivitas yang punya maksud ini dibedakan dengan tindakan yang didasarkan pada naluri semata. Situasi pada dunia nyata apapun ditandai oleh jalinan aktivitas yang punya maksud yang saling terhubung dan koheren, yang dikonstruksikan sebagai serba sistem aktivitas manusia atau holons. Model dalam SSM merupakan alat intelektual guna memahami situasi dunia nyata yang dianggap problematis atau epistemologi. Analisis bersifat insider dengan sepenuhnya mengolah sudut pandang manusia dan hanya berurusan dengan satu-satunya tipologi serba sistem, yaitu serba aktivitas manusia atau human activity system. Poin selanjutnya yaitu peran soft system metodologi. Di bab 4 ada 3 peran utama dalam soft system metodologi, yaitu scientific approach atau pendekatan ilmiah. Metode ilmiah merupakan gabungan dari pendekatan rasional dengan pendekatan empiris. Jadi metode ilmiah merupakan wujud dari pendekatan ilmiah, dan ada 3 karakteristik utama dari pendekatan ilmiah ini, yaitu reductionism, repeatability, refutation. Lalu ada soft system metodologi sebagai scientific approach atau pendekatan ilmiah. Secara menyeluruh, penelitian memiliki beberapa karakteristik yang melekat, yaitu ilmiah, didukung dari data dan informasi, dan secara sistematis dalam pemecahan masalah. SSM merupakan metodologi penelitian lebih cenderung kepada sintesis dibandingkan analisis, dengan secara terus-menerus mencari keseimbangan terbaik antara elemen permasalahan atau inquiry never ending, dan sering dilakukan dengan membuat rekayasa sosial dan rancang bangun. Ketiga adalah soft system metodologi sebagai applied managerial approach atau pendekatan pelaksanaan manajerial. SSM digunakan dalam kegiatan manajerial. Fungsi manajemen sering disebut dengan POAC. Sedangkan tujuan dari soft system metodologi adalah digunakan untuk mendukung dan menyusun pemikiran dan intervensi dalam masalah organisasi yang kompleks. Maka soft system metodologi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah organisasi yang kompleks dan termasuk di dalamnya keputusan manajerial. Lalu poin terakhir adalah tools dan kegunaannya dalam SSM. Di sini saya dapat materi tentang fungsi topsis. Dalam bukunya di bab 5, dalam soft system metodologi terdapat berbagai teknik yang digunakan dalam memperoleh ataupun menganalisa input penelitian
disebut juga alat analisa atau tools. Menurut Seward 2002, terdapat alat analisa yang digunakan dalam sistem thinking, yaitu causal loop diagrams dan sistem dynamics computer models. Causal loop diagrams memungkinkan suatu sistem yang kompleks bisa dijelaskan atau dijabarkan dalam hubungan sebab akibat. Sedangkan sistem dynamic computer models memungkinkan sistem yang kompleks untuk dieksplorasi dengan asumsi yang berbeda-beda. Analisa dalam subsistem metodologi berdasarkan metodologinya. Gambar di atas menerangkan causal loop diagrams atau diagram sebab akibat dari kualitas produk atau lebih tepatnya proses penilaian kualitas. Fusi Topsis. 1. Seleksi penerimaan siswa baru. Kombinasi metode fusi dengan topsis, yaitu fusi topsis, merupakan salah satu metode fusi multi atribut untuk pengambilan keputusan. Pada seleksi penerimaan siswa baru dan seleksi penentuan kelas menggunakan metode fusi topsis, terdapat beberapa kriteria menjadi dasar pengambilan keputusan untuk seleksi penerimaan siswa baru, yaitu nilai tes, hasil rapor, hasil ujian sekolah, ujian nasional, dan tes agama. Selanjutnya adalah seleksi penentuan kelas. Kriteria yang digunakan untuk seleksi penentuan kelas meliputi hasil seleksi penerimaan siswa baru dan tes IQ. Alternatif yang digunakan dalam seleksi penerimaan siswa baru adalah nama siswa yang telah mendaftarkan diri, dan untuk alternatif yang digunakan dalam seleksi penentu kelas adalah siswa yang lulus dalam seleksi penerimaan siswa baru. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan cara penilaian sederhana yang memiliki perbedaan pada bobot kriteria dan pengolahan nilai-nilai alternatif terhadap kriteria. Pada cara sederhana ini, nilai dari sikap siswa dan bobot kriteria kurang diperhatikan, sehingga hasil yang diperoleh kurang mewakili dari nilai tersebut. Contoh penelitian yang menggunakan fusi topsis adalah penelitian oleh Erfuzel et al. Tahun 2018 dengan judul ANP and Fusi Topsis Based SWOT Analysis for Turkish Energy Planning. Dalam penelitian ini, fusi topsis digunakan untuk memprioritaskan strategi energi alternatif dengan hasil menunjukkan bahwa mengubah negara menjadi pusat energi dan terminal energi dengan secara efektif menggunakan posisi geostrategis dalam kerangka kerja sama regional. Maksudnya adalah prioritas yang paling penting. Di sisi lain, menggunakan teknologi energi nuklir dalam strategi pasokan energi yang ditemukan sebagai prioritas paling tidak disukai. Seperti contoh yang saya temukan pada jurnal dengan judul Fusi Topsis Method in Supplier Selection and Application in the German Industry pada tahun 2012 dengan gambar hierarki of the supplier selection problem. Dalam pemilihan pemasok terbaik, kekuatan dan kelemahan pemasok potensial harus dipertimbangkan. Di sini banyak kriteria kualitatif dan kuantitatif dimasukkan dalam proses seleksi ini serta pengambilan keputusannya. Salah satu masalah yang membuat pengambilan keputusan berbeda dalam posisi yang sulit adalah memilih yang paling tepat dari alternatif yang tersedia sebagai metode tradisional yang menghasilkan solusi yang realistis dalam proses ini. Namun pengambilan keputusan multi kriteria metode memfasilitasi proses menemukan solusi dan memungkinkan pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan yang tepat. Dan dalam penelitian ini, metode fusi topsis yang merupakan salah satu multi kriteria metode pengambilan keputusan digunakan di area ini untuk memilih pemasok garmen X yang paling tepat yang beroperasi di Turki. Hal itu terdeteksi melalui analisis yang dilakukan sejalan dengan hasil yang didapat. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.